dinilai oleh dua asesor yang berbeda. Sebentar, saya ada yang lupa. Untuk pengajar praktik, simulasi mengajar, pengajar praktik akan memilih Anda mau simulasi mengajar siswa atau simulasi mengajar POD, pendampingan orang dewasa. Karena pengajar praktik nanti kan enggak arahnya ke POD ya, tapi Anda diminta untuk memilih. Jadi mau kalau POD berarti Anda melatih guru, Anda mau melatih mensimulasikan pelatihan apa ya. Sekarang kita ke wawancara. Ada 8 kompetensi yang akan dinilai ketika wawancara. Yang pertama adalah tujuan atau misi. Bapak Ibu masih ingat pertanyaan di esai, apa motivasi Anda bergabung dalam guru penggerak? Masih ya? Masih? Ada yang jawabannya gini, masih. Ada yang jawabannya lali. Ya kalau yang jawabannya masih, itu saya yakin punya MS Word semuanya ya, salinan esai. Tapi kalau yang apa gitu ya, lali itu kata copy paste nang MS Word. Wawancara itu kuncinya ada di esai kita. Jadi Bapak Ibu asesor akan menilai esai kita dari situ. Ini kemarin esainya yang ngetik itu siapa? Tetangganya, suami, pacar, atau dirinya sendiri ya. Nah, motivasi ini akan diingatkan lagi oleh Bapak Ibu asesor. Terus yang kedua, membangun hubungan yang positif. Masih ingat ada esai yang pertanyaannya ketika Anda diberi saran atau masukan, nah, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengedepankan hubungan baik itu, atau pokoknya masalah itu selesai, terserah dia nanti mau gak nyapa aku 3 bulan ya wes urusannya, itu ditanyakan. Yang ketiga, daya juang atau resiliensi. Utari, ketika nanti saya sebagai asesor akan meloloskan Bu Tari sebagai pengajar praktik guru penggerak, lalu di perjalanan ada masalah dengan pimpinan sekolah, Bu Tari harus memilih satu, tetap di guru penggerak atau mengundurkan diri dari guru penggerak sesuai dengan arahan dari pimpinan sekolah. Mana yang akan Bu Tari pilih? Daya juang. Yang ketiga, yang keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Masih ingat ini ya, esai yang ketika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan dengan masyarakat atau rekan sejawat atau pimpinan sekolah atau wali murid, apa solusi yang Anda lakukan? Nah, tuh, pembelajaran yang berkelanjutan. Kita diminta untuk memberikan contoh. Oh, bagaimana sih maksudnya pembelajaran yang berkelanjutan? Gak usah dijawab dengan menurut Wikipedia pembelajaran yang berkelanjutan ada. Gak usah. Contoh. Jadi contoh real, misalkan, oh iya Bu, misalkan gini Bu, ketika saya mengajarkan tentang gaya dan gerak, maka pembelajaran yang berkelanjutan itu adalah saya tidak berhenti pada bagaimana konsep gaya dan gerak itu, tetapi saya hubungkan dengan apa gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Bagaimana mereka kemudian menghubungkan dengan tingkat rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang sudah diberikan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan gerakan untuk apa itu namanya, beribadah, berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana mereka bisa menjawab tantangan era kenormalan baru ini yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Misalnya ada permasalahan, bagaimana mereka mampu memberikan solusi. Itu masih belum konkret Bu Tari. Contohnya seperti apa itu? Memberikan solusi tentang gaya dan gerak. Apakah bisa anak siswa SD kelas 4 berpikir seperti itu? Ya, itu kan bagaimana saya bisa memantik Bu. Misalnya kalau saya beri kasus, kalau ada yang ikut mendorong meja, kesulitan apa yang kamu lakukan ya? Itu berarti apanya yang terlalu besar? Gaya geseknya terlalu besar, berarti biar ibu kita itu mudah mendorong meja. Apa yang bisa kamu
membantu memudahkan ibu di rumah mendorong meja. Nah, gaya geseknya dikurangi. Dengan cara apa mengurangi gaya geseknya? Bisa nggak ya kalau Bu Tari bantu memberikan roda? Apakah bisa memudahkan? Iya bisa. Apakah roda itu mengurangi gaya geseknya? Nah, iya. Berarti Bu Tari bisa membantu ibu kalian di rumah mendorong meja. Iya bisa. Itu pemantiknya guru. Ya kan? Yakinkan asesor dengan jawaban seperti itu. Karena saya memposisikannya kan menyampaikan ke asesor, saya guru kelas 4, bukan guru mahasiswa S1, ya kan? Nanti yang guru SMA, TK, ya sesuaikan dengan dunia. Terus mengembangkan orang lain. Bapak Ibu masih ingat CV? Bapak Ibu diminta menyebutkan pengalaman mengembangkan orang lain ya. Nah, itu akan diminta kembali. Ceritakan pengalamannya ya. Pernah mengajari apa ke temannya ya. Kematangan etika. Bapak Ibu, kematangan etika itu ketika Bapak Ibu menghadapi asesor wawancara, tentunya kan Bapak Ibu nggak akan pakai daster kan ya. Itu kematangan etika loh. Mau iki rek, gak surenan, gak apa, kaosan. Mohon maaf Bu asesor, saya ketiduran tadi soalnya saya habis pelatihan 3 hari 3 malam gak tidur. Asesor tidak mau tahu tentang itu. Ya berpenampilanlah yang baik, yojok dasteran, ganti-ganti batik gitu loh ya. Yang pakai yang cowok-cowok ya pakai dasi kupu-kupu. Habis itu tadi jadi pegawai catering di sebelah. Kematangan etika biasanya juga akan dinilai selain penampilan, bagaimana cara kita menyapa asesor ya. Iya Ibu, siap 86. Mau apa namanya diasesori dan ramil. Iya Ibu asesor, terima kasih perhatiannya. Setelah asesor menyampaikan pertanyaan, Bu Tari, apa yang saya tertarik, waktu itu pertanyaan saya gini, saya tertarik dengan jawaban Bu Tari di essay nomor 3. Coba bisa dijelaskan lagi? Jadi begini Bu asesor, itu kan etikanya kurang ya. Bandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya Ibu asesor. Mohon maaf untuk essay ini saya kelupaan tidak punya salinan dan passwordnya. Barangkali Ibu asesor berkenan untuk membacakan kembali pertanyaan essay nomor 3 apa ya Bu? Jujur. Ya karena kayak itu ada preambulnya dulu gitu loh ya. Gak langsung ditanya Pancasila sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya enggak. Terima kasih Ibu asesor atas pertanyaannya. Menurut saya Pancasila sila kelima adalah paling gak itu loh. Itu kan kematangan etika. Tapi kadang itu gak sadar Bu Tari wis blank. Keringat tak jagung-jagung itu kabeh ning arepe asesor. Iya, saya juga sudah mengalami hal itu. Ya. Pengambilan keputusan. Bu Tari ini ceritanya sedang mengajar nih di sebuah kelas tatap muka. Ada satu siswa Bu Tari yang gak masuk. HP-nya Bu Tari itu berdering dan telepon dari wali murid. Anak-anak sebentar ya, mamanya Luna Maya telepon. Iya Ma. Oh, Luna Maya ternyata sedang tantrum di rumah. Semua benda-benda itu udah dilempari semua. Pokoknya Saudara Tari harus datang. Ini gak ada yang bisa nenangin kalau gak usah datang. Saya udah bingung sadar nenanginnya. Yang mau Bu Tari pilih yang mana? Nerusin ngajar apa lari ke rumahnya Luna Maya? Pengambilan keputusan. Jadi asesor punya banyak sekali studi kasus, yang tentunya studi kasus itu sudah disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu yang sudah dituangkan di esai. Ya, ketika Bapak Ibu kemarin ada yang bilang karena dia guru olahraga, esainya itu seputar olahraga, ya akan disesuaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ketika kemarin juga ada yang bilang, Bu saya itu guru BK, terus saya mau simulasi mengajar apa? Ya silakan pilih topiknya, kan topiknya sudah disiapkan asesor.
ya silakan dipilih topiknya yang sesuai dengan ibu. Mau nggak mau kita harus memilih topik yang ada ya. Itu yang hasilnya kemarin ya saya itu tentang BK Bu, dan nanti pertanyaannya akan disesuaikan dengan ke-BK-an seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu 8 kompetensi ini. Tanya jawabnya langsung jadi satu, nanti akan dibantu oleh Pak Dr. Joni juga untuk menjawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jam 11.15 ada? Tidak ada. Dari Zafarida dari IPT SMT Negeri 2 Gresik. Yang ingin saya tanyakan, ini tadi mengenai topik yang nanti asesor akan berikan. Dan kami untuk mendapatkan topiknya itu dari mana? Apakah kami nanti langsung dari asesor atau dari SIM PKB bisa di-upload atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Tes, Pak. Bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi 1, persiapan seleksi 2, nanti ada semacam pengarahan secara daring, termasuk pemilihan topik tadi itu akan diberikan ya, seperti itu ya. Saya kira Muhammad Zainuddin dari UPT SMP Negeri 3 Gresik juga. Yang saya tanyakan dalam simulasi mengajar, karena kita sudah memakai modul ajar, apakah boleh besok itu memakai modul ajar dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan kompetensi dengan profil belajar Pancasila dan juga disertai dengan asesmen-asesmen yang ada. Terima kasih. Terima kasih kembali. untuk yang sudah melaksanakan sekolah penggerak pasti sudah kenal capaian pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu, untuk simulasi mengajar yang diberikan oleh asesor itu hanya topik-topiknya saja. Kalau KIKD-nya ngambil K13 monggo, kalau menggunakan CP yang sekolah penggerak juga monggo. Itu tidak ditanyakan oleh asesor ya. Yang penting Bapak Ibu buatnya interaktif seperti yang dipraktekkan oleh saudara Ari tadi itu ya. Dan untuk modul ajar atau RPP ya, itu juga dibuat seinteraktif mungkin gitu ya, mulai kegiatan pembukaan, inti sampai penutup dan lain-lain. Dan saya yakin kalau di modul ajar itu pasti sudah menggunakan pola seperti yang disampaikan oleh saudara Ari tadi itu, menggunakan merdeka ya. Saya kira itu jawaban saya ya. Jadi intinya Bapak Ibu, monggo KIKD-nya, PB-nya kalau teman-teman di SD atau menggunakan CP kalau yang sekolah penggerak itu tidak ada masalah ya. Iya. Saya Anis dari UPT SDN 47 Gresik. Yang saya Suci. Yang mau saya Anis. Yang mau saya tanyakan yang pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, bahwasanya ketika guru penggerak nanti diterima itu nanti arahnya akan bisa masuk seleksi kepala sekolah seperti itu ya Pak. Kemudian bisa naik ke pengawas, dan yang terakhir tadi instruktur ya seperti itu. Apakah nantinya itu harus seperti itu Pak? Harus melewati kepala sekolah dulu, terus apakah nanti GP atau guru penggerak ini harus jadi kepala sekolah atau gimana? Karena ada beberapa itu yang ini tidak ingin ke sana sebenarnya, pengen ilmunya kan seperti itu ya. Terus yang kemarin tadi tentang RPP yang diunggah itu kan yang sudah dibagikan di guru berbagi ya. Seperti itu. Apakah nanti kita itu menyertakan buktinya bagaimana, atau kita mengirimkan RPP yang sudah kita buat, sudah kita lakukan di kelas dengan penilaiannya sekaligus, atau bagaimana? Nanti mohon dijawab itu Pak. Terus selanjutnya mungkin itu dulu cukup. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa pertanyaannya. Kalau saya catat tadi ada 2 pertanyaan ya.
Bu Anis ya. Untuk pertanyaan yang kedua nanti akan dijelaskan oleh sahabat ahli ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah lulus menjadi guru penggerak selama 6 bulan tadi itu, berarti Bapak Ibu secara kualifikasi bisa menduduki sebagai kepala sekolah, bisa menduduki sebagai pengawas, bisa menjadi instruktur ya. Secara otomatis Bapak Ibu ya, tergantung itu kan kualifikasi diberikan oleh Kemdikbud Bapak Ibu ya, tergantung bupatinya nanti atau yayasannya mengangkat gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah punya kualifikasi. Mengapa? Karena untuk seleksi dan diklat calon kepala sekolah dari LPPKS sudah ditutup. Maka untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas ataupun menjadi instruktur harus melewati jalur guru penggerak ini. Ya. Maka dari itu yang punya cita-cita ingin menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, ini pintu gerbangnya Pak ya. Saya kira itu. Kalau nggak mau jadi pengawas, jadi kepala sekolah, jadi guru ya pasti jadi guru yang baik, juga tidak ada masalah gitu ya. Nggak dipaksa nanti harus jadi kepala sekolah. Seperti itu. Nggak ada ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk jawabannya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu nanti kalau sudah pendidikan 6 bulan, sudah dinyatakan lulus, ada prosesi kelulusan dari P4TK PKN IPS. Nah, prosesi kelulusan ini Bapak Ibu sudah menerima sertifikat, kemudian Bapak Ibu tidak akan dilepas. Jadi akan ada komunitas praktisi guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Komunitas praktisi ini nanti yang akan selalu diberikan pelatihan pengembangan diri oleh P4TK PKN IPS melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan menjadi tim yang membersamai di Spendik dalam setiap program-program peningkatan kompetensi guru. Misal nanti akan ada yang namanya simposium guru penggerak. Di simposium guru penggerak itu akan dipilih siapa pengurus intinya, ketua, sekretaris, bendahara. Yang lainnya jadi apa? Komisi-komisi. Ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Setiap komisi itu bidang kerjanya sendiri-sendiri. Ada yang bidang pelatihan, ada bidang humas, ada bidang sosial dan humas, ada bidang macam-macam. Nah, nanti komisi-komisi ini punya program kerja. Nah, yang mendanai program kerjanya ini siapa? Anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya butuh, Pak, kita butuh mengadakan pelatihan kompetensi guru tentang ini kebutuhannya guru-guru di Kabupaten Gresik. Nah, itu Bapak Ibu kan sebagai penjaring aspirasi dari guru-guru yang lain yang tidak termasuk guru penggerak. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ajukan itu ke program kerja komunitas praktisi. Nanti akan dibersamai oleh Dinas Pendidikan, anggarannya disiapkan, Bapak Ibu tinggal menyampaikan. Begitu juga dengan Dispendik, nanti akan ada pendataan kompetensi guru. Misalnya guru Bu A, Ibu Luna Maya, kompetensinya dia di bidang Olimpiade Matematika misalkan. Terus dia bisa apa lagi? Bapak Guru Aldebaran, kompetensinya dia di bidang olahraga. Dia bisa punya prestasi ini. Nah, ketika Dinas Pendidikan butuh guru olahraga, ya dia akan mencari guru-guru penggerak ini yang sudah ada database-nya untuk melatih, entah itu melatih guru olahraga yang lain atau melatih siswa yang akan diunggulkan mewakili Kabupaten Gresik. Jadi Bapak Ibu secara otomatis akan menjadi instruktur tadi di tingkat kabupaten. Jadi dinas nggak akan mencari yang lain-lain lagi, ya guru penggerak ini yang akan dioptimalkan. Oh, butuh guru geografi untuk
mengisi pelatihan guru geografi sekabupaten. Ya dari guru penggerak ini dicari mana yang kompetensinya di bidang geografi dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan RPP. RPP-nya kita bikin, kita unggah di guru berbagi. Nanti cara cara melingkarnya ke asesor guru penggerak seperti apa? Nanti akan ada di Juknis. Bisa jadi tautannya guru berbagi itu dimasukkan ke tautannya tahap 2 dan sebagainya. Nanti akan ada di Juknis. Gitu ya, ditunggu aja Juknisnya seperti apa. Ini ketika di tahap 1 belum dinilai. Kemudian kemarin ada coaching klinik, ternyata dilihat Bu, jenengan ini masa pensiunnya sudah kurang dari 10 tahun. Gak bisa di guru penggerak. Loh Pak, terus kadang daftar guru penggerak, sampai pindah jalur aja ke pengajar praktik. Itu bisa pindah jalur saat coaching klinik kemarin karena belum ditutup pendaftaran, belum di asesor, ya kan, belum di tahap penilaian asesor. Itu bisa. Artinya di situ diingatkan di tengah jalan. Ada kemarin 2 peserta coaching klinik saya pindah, akhirnya dia ke jalur PP karena di SIM PKB-nya nggak bisa langsung pindah. Jadi saya bantu untuk nelfonkan ke PMPTK adminnya, saya minta Pak atas sama ini dan ini pindah jalur SIM PKB-nya ke PP. Oke. Akhirnya pindah sudah ke PP. Nah, itu bisa karena kalau PP pendaftaran pemberkasannya, persyaratannya minimal 2 tahun kan ya, 2 tahun sebelum pensiun ya. Itu. Jadi kalau kurang dari 10 tahun nggak bisa ke CGP, mending ke PP aja. Tapi kalau sudah sekarang udah nggak bisa. Kalau sudah persyaratan situ nggak memenuhi ya sudah nggak bisa. Nah, nanti untuk yang tahap 1 ini Bu, saya nggak lolos ke tahap 2. Apakah saya bisa mencoba lagi? Ditunggu jika ada pembukaan angkatan selanjutnya untuk Kabupaten Gresik. Misalnya seperti Kota Malang kemarin. Kota Malang itu pembukaan pertama angkatan 1. Ada yang nggak lolos. Ternyata di angkatan 2 dibuka lagi untuk Kota Malang, dia bisa daftar lagi. Tapi ya nggak tahu lolos apa enggak. Seperti itu ya. Kemarin ada yang tanya saya, Bu, kapan ya saya bisa ikut daftar guru penggerak? Apakah ada lagi untuk Gresik? Karena dia belum sempat daftar. Saya bilang, saya tidak bisa memberikan jawaban. Ditunggu saja infonya. Nanti kalau ada pembukaan angkatan selanjutnya untuk Kabupaten Gresik, pasti nanti jenengan bisa daftar. Asalkan memenuhi persyaratannya. Seperti itu. Kali jika berbagi ya. Jadi mulai coaching klinik tahap 1 kemarin sudah banyak yang WA saya dan juga Pak Joni ya, untuk konsultasi. Silakan. Kami kan tadi sudah memberikan nomor WA kami. Bapak Ibu bisa. Nanti kalau misalnya sudah lolos, nama saya ada di tahap 2. Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih private lagi ya. Silakan bisa menghubungi kami. Nanti insya Allah kami akan membantu seoptimal mungkin. Kami sangat senang sekali jika banyak sekali yang kami bantu itu bisa lolos. Orang kan senang ya Bu ya, ketika bantu terus berhasil itu kan senang ya. Begitu juga dengan kami. Jadi silakan ya. Fungsinya kami menampilkan nomor WA itu agar kami membuka diri untuk Bapak Ibu semua, okay? Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Semangat. Semangat.